sejarah bahasa isyarat di dunia. Menurut berbagai sumber, bahasa isyarat pertama kali dikenalkan oleh seorang dokter Itali pada abad ke-16 yang bernama Geronimo Cardano. Ia memiliki seorang anak tunarungu. Dari anaknya tersebut, ia memahami bahwa tunarungu dapat memahami simbol. Oleh karena itu, ia pun mengajarkan anak tunarungu lainnya untuk memahami simbol dan mencocokkan simbol tersebut dengan apa yang mereka lihat. Pada saat yang sama, seorang biarawan Spanyol mengajarkan anak tunarungu dari kalangan bangsawan. Ia bernama Benediktin. Benediktin menjadi sukses dan terkenal. Ia pun menginspirasi seorang biarawan lainnya yang bernama Pablo de Juanet. Ia mengajarkan anak tunarungu dengan metodenya sendiri. Seorang biarawan lain dari Spanyol juga mengajarkan anak tunarungu dengan metode menulis, speak reading, dan alfabet. Pada tahun 1775 di Paris ada seorang yang bernama Charles Michel de l'Epée. Dia seorang kepala biarawan. Ia mendirikan sekolah tunarungu gratis untuk pertama kalinya yang bernama Institut National des Jeunes Sourds-Muets. Di sekolahnya tersebut, ia mengajarkan anak-anak tunarungu untuk berkomunikasi menggunakan gerakan jari dan tangan. Anak tunarungu juga diajarkan untuk membentuk huruf menggunakan jari. Kemudian, bahasa isyarat tersebut menyebar ke Amerika Serikat setelah seseorang yang bernama Thomas Hodgkin Gallaudet diundang untuk belajar bahasa isyarat di Paris. Hingga saat ini terdapat bahasa isyarat internasional yang baku yang digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Setiawan, perwakilan dari kelompok 5, akan menjelaskan pengertian bahasa isyarat di Indonesia. Pengertian bahasa isyarat di Indonesia. Bahasa isyarat Indonesia yang disebut dengan Bisindo adalah bahasa isyarat yang berlaku di Indonesia. Bisindo merupakan ibu yang tumbuh secara alami pada kalangan komunitas tunarungu di Indonesia. Bahasa isyarat adalah bahasa yang merupakan komunitas manual, bahasa tubuh dan gerak bibir, bukannya suara atau berkomunikasi. Kelompok tunarungu adalah kelompok utama yang menggunakan bahasa ini, biasanya dengan mengkombinasikan bentuk tangan, orientasi, dan gerak tangan.
lengan dan tubuh, serta di ekspresi wajah untuk mengungkapkan pikiran mereka. Lalu bagaimana perkembangan sejarah bahasa isyarat di Indonesia? Di Indonesia, linguistik bahasa isyarat baru dimulai pada tahun 2000-an. Hingga kini ada 2 jenis bahasa isyarat yang dikenal, yaitu bahasa isyarat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Danu, perwakilan dari kelompok 5 kelas RPL Banten. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang jenis-jenis bahasa isyarat yang ada di Indonesia. Bahasa isyarat sendiri adalah bahasa non-lisan yang sebagian besar digunakan oleh teman-teman tunarungu dan tunawicara untuk berkomunikasi, yaitu menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, gerakan lengan, gerakan tubuh yang lainnya, serta ekspresi wajah. Pengakuan terhadap bahasa isyarat sendiri menjadi bagian dari pemenuhan hak-hak disabilitas sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yaitu tentang penyandang disabilitas. Oke, di Indonesia sendiri terdapat 2 jenis bahasa isyarat yang kerap digunakan oleh teman-teman tunarungu dan wicara, yaitu diantaranya yang pertama sistem isyarat bahasa Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan sebutan SIBI. Kemudian yang kedua yaitu bahasa isyarat Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan Bisindo. Nah, untuk SIBI sendiri merupakan bahasa yang berkembang dari serapan bahasa isyarat Amerika atau American Sign Language dan digunakan sebagai pengantar komunikasi di kurikulum sekolah luar biasa untuk mempermudah dalam berkomunikasi antar guru dan siswa maupun antar sesama siswa. Dalam penerapannya, SIBI sudah diresmikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 serta dibakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu pada tanggal 30 Juni 1994 menjadi sebuah sistem isyarat untuk teman tunarungu dan wicara. Sementara itu, Bisindo adalah bahasa isyarat yang berkembang secara alami dari kebutuhan penyandangnya. Meskipun merupakan bahasa isyarat yang direkomendasikan oleh pemerintah, banyak yang berpendapat bahwa SIBI ini cenderung lebih sulit karena mengandung kosakata yang baku dan rumit. Meskipun SIBI sudah diajarkan kepada tunarungu dan tunawicara sejak mereka duduk di bangku SLB. Tapi tetap saja bahasa isyarat ini dianggap lebih sulit dan susah untuk dipelajari. Mengingat SIBI adalah bahasa isyarat yang tergolong sulit, banyak teman-teman tunarungu dan wicara yang memilih untuk tidak menggunakan SIBI saat berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian SIBI memiliki struktur yang sama dengan tata bahasa lisan Indonesia. Jadi strukturnya sudah bagus, mengikuti acuan bahasa Indonesia yang baik dan benar, termasuk penggunaan awalan dan akhiran. Berbeda dengan Bisindo, bahasa yang dianggap primitif ini sedang diperjuangkan oleh Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau Gertakin. Alasannya sederhana, karena Bisindo dianggap sebagai bahasa yang bisa mewakili budaya tuli Indonesia. Bisindo adalah bahasa yang biasa dipakai oleh orang-orang tuli dan bisu sejak kecil. Boleh dibilang bahwa Bisindo ini adalah bahasa alami yang mudah dicerna oleh sesama teman tuli
atau ketika dipakai berkomunikasi dengan orang-orang normal. Kemudian Bisindo juga memiliki keunikan tersendiri seperti adanya bahasa daerah, Jadi masing-masing daerah memiliki Bisindo yang berbeda-beda. Penggunaan isyarat Bisindo juga banyak dipengaruhi oleh interaksi nilai-nilai tiap daerah. Sangat berbeda dengan Sibi yang dianggap sebagai bahasa isyarat yang sangat baku di Indonesia. Kemudian Sibi menggunakan satu tangan untuk mempresentasikan abjad, sedangkan Bisindo disampaikan dengan menggunakan dua tangan. Tujuannya yaitu untuk mempermudah lawan bicara memahami apa yang disampaikan orang yang berbicara menggunakan Bisindo ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Suningrat. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah bahasa nonverbal yang digunakan untuk penyandang disabilitas. Untuk digunakan penyandang disabilitas seperti anak-anak dengan tunarungu, untuk dijadikan sebagai bahan atau alat komunikasi, dan untuk mendapatkan agar anak-anak tunarungu dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Dari dulu hingga sekarang, bahasa isyarat mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bahasa isyarat mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman. Hal ini tidak hanya berlaku di negara-negara Eropa, namun sampai hingga ke Indonesia yang ditandai dengan menggunakan atau munculnya Sibi dan Bisindo. Sibi adalah bahasa isyarat dengan abjad yang menggunakan satu tangan, sedangkan Bisindo merupakan bahasa isyarat yang menggunakan gerakan kedua tangan. Sibi dibentuk karena berbagai alasan, di antaranya untuk mempresentasikan bahasa menggunakan tangan dan gerakan tangan. Dalam penerapannya, Sibi mengadopsi sistem bahasa isyarat digunakan oleh Amerika, yaitu American Sign Language atau ASL. Sibi ini terbilang mudah untuk dipelajari, terutama untuk anak-anak penyandang disabilitas tunarungu. Selain itu, ada pula Bisindo yang muncul secara alami dari proses interaksi pada penderita tunarungu dengan lingkungannya sejak mereka masih kecil. Sistem ini memiliki keunikan di tiap daerah di Indonesia karena disesuaikan dengan budaya yang dihadapi.